Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Amin Nurdin Farabi dengan NIM 201190113. Saya dari lokal Pai5D, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bu Reina Juliana MPDI. Tentang terminologi, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya, Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, ijma atau kesepakatan ulama yang disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Ustadz Ahmad Sarwat MA dalam bukunya Qiyas Sumber Hukum Syariah keempat menjelaskan, qiyas penting dibahas karena punya beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh tiga sumber yang lain, yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata qiyas berasal dari akar kata qa'asa yakisu, kiasan. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran, sedangkan bila pengertian secara bahasa mau dilengkapi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan mengetahui ukuran sesuai dengan apa yang semisal dengannya. Hukum Islam selain dua sumber utama tentunya yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, ijma atau kesepakatan ulama yang disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Sedangkan qiyas itu adalah ajaran inti dari Rasulullah SAW. Memang Nabi Muhammad SAW memberi warisan berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang selama berpegang pada keduanya tidak akan pernah sesat selamanya. Namun Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana caranya menarik kesimpulan hukum dari keduanya, meski kasusnya tidak tertuang secara tekstual. Rukun qiyas menurut para ulama usul, qiyas itu memerlukan 4 unsur utama, yaitu unsur ini sering juga disebut dengan rukun qiyas. Yang pertama yaitu al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Dalam contoh di atas, air perasaan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu. Yang kedua yaitu al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabit, yaitu perasaan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh yang memabukkan. Yang ketiga yaitu al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas. Maksudnya yaitu perasaan. Keempat yaitu al-ilat. Yang dimaksud dengan al-ilat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh di atas, ilat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Itulah 4 rukun qiyas.